Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, selama pembelajaran di rumah, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, anak-anak kurangi keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Selain itu, anak-anak juga harus menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, dan minum vitamin, agar anak-anak tetap terjaga kesehatannya sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan ibu. Baik, sekarang ibu akan melakukan presensi. Nanti namanya yang ibu panggil silahkan mengangkatkan tangan, dan jika ada yang tidak masuk, nanti silahkan disebutkan ya. Ani ada? Ya, ada, hadir. Dewi hadir? Hadir. Dora hadir? Hadir. Rosti hadir? Ya, hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Apakah pagi ini anak-anak sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Jika sudah sarapan semua, berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran dari ibu. Sekarang coba anak-anak cek kebersihan dan kerapian di tempat kalian belajar. Jika ada sampah, diambil dan dibuang di tempat sampah ya. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda bersama-sama, agar nanti ketika belajar anak-anak lebih semangat dan memperhatikan pembelajaran dari ibu. Mari kita menyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, cuci tak ikat, tak sebanyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku harus ikutan negeri, bertingkah laku harus ikutan negeri. Setelah menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda, pasti anak-anak sudah semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 Aku Anggota Pramuka pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti setelah anak-anak belajar mampu memahami jenis-jenis sudut dan satuan pengukuran tidak baku. Anak-anak, dengan mempelajari sudut, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat atap rumah, menghitung sebuah benda yang tinggi, misalnya menara, dan membuat jalan yang berkelok-kelok pada pegunungan, dan masih banyak lagi. Selain itu, anak-anak biasanya
mengukur panjang meja atau tinggi teman kalian dengan alat bantu, misalnya pensil, pena, tangan, atau alat lainnya. Nah, dari kegiatan tersebut, anak-anak sudah menerapkan pengukuran tidak baku. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint dan menjelaskan materi mengenai sudut dan satuan tidak baku. Silakan anak-anak memperhatikan penjelasan dari Ibu ya. Sudut dan pengukuran tidak baku. Gambar di atas adalah salah satu penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak sebutkan penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Ya, Mbak Dora, silahkan. Ya, benar sekali. Penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari tadi contohnya pada atap rumah, terus mengukur tinggi benda, misalnya menara, dan membuat jalan yang berkelok-kelok pada pegunungan. Benar sekali, terima kasih Mbak Dora. Selanjutnya, pengertian sudut. Ada yang tahu apa itu pengertian sudut? Benar sekali, sudut merupakan daerah yang terbentuk dari dua garis yang bertemu pada satu titik pangkal. Banyak aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sudut. Misalnya pada saat duduk, biasanya manusia atau kalian duduk, nah itu membentuk sudut siku-siku ya anak-anak. Sudut tersebut terbentuk antara perut dengan kaki. Sudut juga ditemukan pada pemanah, yaitu antara tangan dengan badan pemanah. Selain aktivitas manusia, sudut juga dapat ditemukan pada benda-benda sekitar, misalnya sudut yang terbentuk pada jarum jam. Contohnya seperti ini. Ini menunjukkan pukul 6:15 ya anak-anak. Nah, ini menunjukkan sudut siku-siku. Siku-sikunya terdapat pada ini ya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan dari contoh-contoh tadi yang Ibu jelaskan. Ini adalah gambar dari contoh yang tadi Ibu jelaskan. Ada pemanah. Nah, itu sudutnya terbentuk antara tangan dengan busurnya. Setelah itu ada orang yang duduk. Dan pada jarum jam, seperti yang tadi Ibu contohkan. Sekarang Ibu akan menjelaskan dan menunjukkan gambar-gambar jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Silahkan diperhatikan anak-anak. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Silahkan diperhatikan anak-anak gambar sudut siku-siku tersebut. Yang selanjutnya ada sudut lurus. Anak-anak, pada sudut lurus ini membentuk sebuah garis lurus yang besarnya 180 derajat. Silakan anak-anak perhatikan gambar pada PowerPoint itu. Yang selanjutnya ada sudut tumpul. Yang selanjutnya ada sudut refleks. Anak-anak bisa perhatikan gambar sudut refleks tersebut. Jadi anak-anak, dari gambar itu dapat disimpulkan bahwa sudut refleks ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Materi yang selanjutnya adalah satuan pengukuran tidak baku. Ada yang tahu anak-anak apa itu pengukuran tidak baku? Ya, silahkan Mbak Dewi. Ya, benar sekali. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Anak-anak ada yang tahu apa saja contoh pengukuran tidak baku? Silahkan Mbak Dora. Iya, benar sekali. Salah satu contohnya, kalian mengukur tinggi teman kalian menggunakan pena
atau menggunakan pensil. Selain itu, ibu juga memiliki contoh. Kita bisa mengukur panjang buku dengan menggunakan pena. Contohnya seperti ini. Ini masih satu pena ya anak-anak. Nah, berarti panjang buku ini sekitar 1,5 pena. Selain itu, ibu ada contoh lagi, yaitu mengukur panjang sisir dengan menggunakan peniti. Coba kita ukur bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, panjang sisir ini sama dengan 7 peniti anak-anak. Nah, dari contoh itu merupakan penerapan pengukuran satuan tidak baku. Setelah ibu menjelaskan mengenai sudut dan satuan tidak baku, apakah ada pertanyaan anak-anak? Silahkan yang belum paham boleh bertanya kepada ibu dengan mengacungkan tangan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang anak. Kelompok pertama ada Dewi, Dora, dan Ani. Kelompok 2 ada Rosti, ada Andi, dan Budi. Kelompok 3 ada Bayu, Fitri, dan Eko. Baik, silahkan setiap kelompok mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan lembarnya. Silahkan dikerjakan, ibu beri waktu selama 15 menit. Nanti silahkan salah satu kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apakah sudah selesai semua anak-anak mengerjakan latihannya? Baik, jika sudah selesai semua, kelompok siapa yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ayo, kelompok siapa ya? Kelompoknya Mbak Dewi ingin maju mempresentasikan. Silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Benar sekali anak-anak, kelompoknya Mbak Dewi sudah memberikan contoh gambar trapesium yang menerapkan sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Selain itu, kelompoknya Mbak Dewi juga memberikan contoh gambar segitiga tumpul yang menerapkan sudut tumpul. Selanjutnya, kelompoknya Mbak Dewi juga sudah benar mengurutkan gambar sudut sesuai dengan besarnya ya anak-anak. Yang pertama itu ada sudut lancip dengan besar sudutnya 18 derajat. Yang kedua ada sudut lancip dengan besar sudutnya 33 derajat. Yang ketiga ada sudut lancip dengan besar sudutnya 45 derajat. Yang keempat ada sudut tumpul dengan besar sudutnya 135 derajat. Dan yang terakhir sudut tumpul dengan besar sudutnya 150 derajat. Sudah benar ya anak-anak mengurutkan gambar sudut sesuai dengan besarnya. Baik, setelah anak-anak sudah menjawab tadi pertanyaan dari ibu, sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah ibu berikan. Silahkan dikerjakan selama 15 menit. Tidak boleh menyontek ya anak-anak, dikerjakan secara mandiri. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di meja ibu ya. Sudah selesai semua ya anak-anak mengerjakan soal evaluasinya. Alhamdulillah sudah selesai semua.
Berarti anak-anak sudah memahami materi mengenai sudut dan satuan tidak baku. Karena anak-anak sangat cepat sekali mengerjakan soal evaluasinya. Dan tadi juga anak-anak sangat aktif menjawab pertanyaan dari ibu. Sekarang ibu ingin bertanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Silahkan yang bisa angkat tangannya. Ya, Mbak Rosti, silahkan. Ya, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis sudut, ada satuan tidak baku, dan penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nanti Ibu akan mengoreksi hasil evaluasi yang sudah anak-anak kerjakan. Bagi anak-anak yang nanti belum memenuhi nilai KKM, bisa mengikuti remedial dengan Ibu nanti setelah pulang sekolah atau besok pagi saat istirahat ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak silahkan mempelajari pembelajaran 2. Dan selama belajar di rumah, anak-anak tetap harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar anak-anak terhindar dari berbagai virus. Dan selain itu, anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dari Ibu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Bertemu lagi pada pelajaran besok ya.